Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ijaz Al-Quran. Kata ijaz merupakan bagian yang tak terlepaskan dari seorang Rasul yang diutus Allah kepada umatnya untuk menyampaikan risalah. Ijaz merupakan kemampuan untuk menundukkan manusia sehingga serta-merta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran atau risalah yang dibawa oleh seorang Rasul. Ijaz Al-Quran menurut para ulama. Penggunaan kata ijaz Al-Quran memiliki keterkaitan terhadap kata mukjizat Nabi, dikarenakan bagian dari mukjizat Rasulullah dianggap yang paling utama adalah Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran mengandung kemampuan ijaz atau menaklukkan. Maka ijaz Al-Quran tidak terlepas dengan istilah mukjizat Nabi. Akan tetapi, perlu diperhatikan perkembangan dari penggunaan istilah ini sehingga memberikan makna dan pengertian yang utuh berkenaan dengan istilah ijaz Al-Quran. Mahmud Syakir menjelaskan istilah ijaz Al-Quran dan mukjizat Al-Quran dengan menekankan perhatian kepada awal munculnya kedua istilah ini. Pertama, istilah ijaz Al-Quran dan mukjizat Nabi tidak terdapat baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan istilah ini juga tidak terdapat pada perkataan sahabat. Juga tidak muncul dalam ungkapan-ungkapan tabi'in. Istilah ini mulai muncul pada abad ketiga, kemudian berkembang dengan sangat pesat dan abad-abad selanjutnya hingga masa kita sekarang ini. Maka dikatakan bahwa kedua istilah ini merupakan kata yang muhdas atau kata jadian dan muwaliyat atau istilah baru yang dimunculkan. Kedua, kata lainnya yang semakna dan menyertai kemunculan kata ijaz adalah at-tahadi. Kata ini juga merupakan kata yang muhdas dan muwalad tidak terdapat baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Juga tidak terdapat pada perkataan para sahabat dan tidak ditemukan dalam ungkapan-ungkapan tabi'in. Kata ini juga baru muncul pada abad ketiga, kemudian berkembang pada abad keempat dan menyebar luas dalam abad-abad setelahnya sampai masa sekarang. Selanjutnya, saya Zakira Fadila Ramadhani akan menjelaskan tentang unsur-unsur mukjizat. Yang pertama ada kefasihan dan keindahan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran menggunakan bahasa yang memiliki sastra tingkat tinggi. Nah, dan di sini kefasihan dan keindahan Al-Quran adalah salah satu dari unsurnya, yaitu bahasa atau sastranya. Karena bahasa yang ada di Al-Quran itu indah, ringan, serasi, dan juga kokoh. Juga tidak dapat dimaknai dengan mudah oleh orang yang awam. Maka dari itu, Al-Quran memiliki kefasihan dan keindahan sebagai mukjizatnya. Yang selanjutnya ada keumian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri mencakup banyak aspek dari kehidupan umat manusia sebagai petunjuk umat manusia nantinya. Nah, maka dari itu, Al-Quran juga memiliki bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu juga Al-Quran ini ketika terjun ke masyarakat, mereka dapat memperbedakan bahasa yang digunakan Nabi dengan Al-Quran. Maka ketika kita bilang kalau misalkan Al-Quran itu adalah hasil buatan tangan manusia, itu mungkin mustahil ketika dikerjakan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan orang-orang yang banyak. Tetapi ketika dibawa oleh satu orang yang kemudian orang tersebut adalah seseorang yang umi, maka kemustahilan itu tidak pernah terjadi. Nah, maka dari itu keumian Nabi SAW adalah bagian dari mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir ada konsistensi kandungan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran sendiri diturunkan secara berangsur-angsur dengan tahun-tahun yang berbeda berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Nah, ketika kita analogikan
Al-Quran ini dibuat oleh manusia, sedangkan manusia sendiri notabene akan mengalami minimal 2 perubahan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua ada pengalaman. Nah, maka dari itu Al-Quran sendiri yang tidak kontradiksi sama sekali di dalamnya dapat dikatakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan diciptakan oleh umat manusia. Maka dari itu konsistensi kandungan Al-Quran menjadi salah satu mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Saya Ayatullah Fatimah, nomor induk siswa 2017-2011-27 akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan tantangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Tantangan yang pertama yaitu Allah menantang manusia untuk membuat satu kitab semisal atau seperti Al-Quran. Termuat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88 yang katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagaimana mereka menjadi pembantu bagi yang sebagian yang lain. Tantangan yang kedua yaitu Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat seperti Al-Quran, yang termuat dalam Quran Surat Al-Hud ayat 13-14. Berarti bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datanglah 10 surat seumpamanya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Dan maka maukah kamu berserah diri? Tantangan yang ketiga yaitu Allah menantang manusia untuk membuat satu surat semisal Al-Quran, yang termuat dalam Quran Surat Yunus ayat 38 yang artinya, atau mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu orang yang benar. Uraian-uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah dan bukan merupakan buatan Muhammad, seperti yang sering kaum orientalis sebutkan. Karenanya, sejatinya umat Islam harus mencintai dan mengamalkan apa yang telah Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran. Saya Haura Maulida Syami akan melanjutkan pemaparan materi mengenai upaya-upaya menandingi Al-Quran. Upaya menandingi Al-Quran ini telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih terus berlangsung hingga sekarang ini, bahkan hingga waktu yang tak terbatas. Mula-mula Allah menantang manusia dan bahkan dipersilahkan untuk bekerja sama dengan jin sekalipun supaya membuat kitab dan bacaan yang sepadan dengan Al-Quran secara keseluruhan. Adapun tantangan yang diberikan oleh Allah yaitu para pengingkar Al-Quran dipersilahkan supaya membuat karya yang serupa dengan Al-Quran. Berikut merupakan tahapan-tahapan untuk menjawab penolakan orang-orang terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang pertama, Rasulullah SAW meminta penantangnya mendatangkan kitab semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Yang kedua, Rasulullah SAW meminta penantangnya mendatangkan 10 surat yang menyamai dengan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 13, bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datanglah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Yang ketiga, Rasulullah SAW
meminta penantangnya mendatangkan satu surat saja yang menyamai surat dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 menjelaskan, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar." Selanjutnya, menurut riwayat Al-Walid ibnu Al-Mughirah, seorang tokoh kafir Quraisy terkemuka berkunjung kepada Rasulullah SAW yang pada waktu itu sedang membaca Al-Quran. Diam-diam ia menampakkan rasa simpati kepada Al-Quran. Kejadian ini diketahui oleh Abu Jahal yang kemudian memaksanya untuk mengingkari bacaan Nabi Muhammad. Lalu riwayat menyatakan bahwa Anis Al-Ghifari, seorang pujangga Arab tersohor, berkata kepada saudaranya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, "Saya pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang seagama denganmu dan menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Banyak orang yang menyebutnya itu adalah penyair dan penyihir. Aku tahu persis perkataannya. Aku pun telah membandingkannya dengan perkataan-perkataan ahli syair dan penyihir, tetapi sama sekali tidak ada bersamaan di antara keduanya." Lalu ia melanjutkan, "Tuduhan mereka adalah suatu kebohongan belaka, sedangkan perkataan orang itu, Nabi Muhammad, adalah benar adanya." Kemudian, Utbah ibnu Rabi'ah, salah seorang pemuka kafir Quraisy, ia menyatakan kepada Abu Jahal akan mengimbangi dan membujuk Nabi Muhammad dari agama Islam. Tidak berselang lama, ia pun menemui Rasulullah SAW dan menyatakan tawarannya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Quran Surat Fussilat ayat 1-13. Seketika Utbah terpesona akan keindahan bahasanya dan meminta Rasulullah dengan tulus untuk tidak melanjutkan bacaannya. Dibuktikan oleh fakta sejarah, yaitu peristiwa yang terjadi pada Ibnu Muqaffa diungkapkan oleh seorang orientalis Holocene dalam bukunya Muhammad, His Life Doctrine. Ketika sekelompok orang zindik dan tidak beragama tidak senang melihat pengaruh Al-Quran terhadap masyarakat, mereka memutuskan untuk menjawab tantangan-tantangan Al-Quran terhadap mereka. Untuk itu, mereka menawarkan kepada Abdullah ibnu Muqaffa, seorang sastrawan besar dan penulis terkenal, agar bersedia membuat karya tulis semacam tawaran tersebut. Dia berjanji akan menyelesaikan tugasnya dalam waktu 1 tahun, namun tidak ada satu ayat pun yang berhasil dia selesaikan. Yang terakhir, banyak di antara pemimpin-pemimpin dan ahli sastra Arab yang mencoba dan meniru Al-Quran, bahkan kadang-kadang ada yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi seperti halnya Musailamah Al-Kadzdzab, Tulaihah, Habalah bin Ka'ab, dan lain-lain. Pada satu sisi, mereka berusaha meniru gaya bahasa Al-Quran semisal surat Al-Fil dan surat Al-Kautsar. Tetapi pada saat yang bersamaan, mereka begitu nafsu untuk menyindir, menjelek-jelekan, dan bahkan memaki-maki Nabi Muhammad. Dengan kata lain, isi wahyu buatan mereka benar-benar tendensius dan lebih menampakkan kebencian kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka semua hanya mengalami kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Abdul Aufa, nomor induk 2017-2010-96. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ijaz atau kemukjizatan Al-Quran, yaitu tentang aspek-aspek ijaz Al-Quran. Aspek-aspek ijaz Al-Quran di sini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga, aspek sejarah. Dan yang terakhir, aspek hukum. Aspek yang pertama adalah aspek bahasa dan sastra. Di sini terbagi menjadi 5 poin. Poin pertama, tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Poin kedua, kelembutan Al-Quran secara lafziah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa. Poin ketiga, beberapa ayat membuat nada dan irama yang menyenangkan bagi pendengarnya. Poin keempat, merangkum keindahan dan kemudahan memahami sekaligus. Dan yang poin terakhir, keserasian Al-Quran, baik untuk orang awam maupun cendekiawan. Aspek yang kedua adalah aspek isyarat ilmiah. Di sini dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah beberapa ayat memuat berita-berita, kejadian-kejadian, dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya. Sebagian baru terjawab di era sekarang. Poin yang kedua,
ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan tidak ada yang bertentangan dengan fakta ilmiah pengetahuan modern. Dan poin terakhir, bentuk ilmiah pengetahuan yang terkandung itu mulai disiplin, matematis, biologi, fisika, dan sebagainya. Aspek yang ketiga adalah aspek sejarah. Di sini terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, kisah dalam Al-Quran berbeda dengan kisah pada umumnya. Poin yang kedua, Al-Quran memuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling lama atau purba. Poin yang ketiga adalah masing-masing kisah dijelaskan secara singkat, padat, dan syarat akan nilai. Namun di sisi lain tidak terlihat sangat rigid atau kronologis sebagaimana fakta sejarah yang ada. Poin yang keempat, itu semua cerita tersebut sangat relevan dengan kondisi zaman. Dan poin terakhir, sebagian kisah ada yang belum terjadi dan beberapa baru terjadi belakangan tahun ini. Aspek yang terakhir adalah aspek hukum. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah hukum-hukum yang tercatat di dalam Al-Quran terkadang memberikan perincian yang sangat rigid, sementara beberapa lainnya mujmal atau global, dan perinciannya diterangkan dalam sunnah. Poin yang kedua, hukum-hukum yang terkandung juga berlaku update dari zaman ke zaman. Poin terakhir, 3, dibalik hukum-hukum yang dimuat mengandung kemaslahatan dan keilmiahan. Saya kira cukup tentang pembahasan aspek-aspek ijazah Al-Quran. Terima kasih telah mendengarkan sampai sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.